Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Hari ini saya membuka Rakyat Bersuara tidak dengan senyum. 3 bulan Rakyat Bersuara saya selalu membuka dengan senyum. Tapi hari ini duka masih terasa. 8 tahun berlalu kasus pembunuhan sadis Vina masih tersisa misteri. Janggal karena sepenggal fakta yang belum terungkap. Mengapa sulit menyingkap kasus kematian Vina? Inikah potret hukum negeri? Saya Aiman Wicaksono. Anda menyaksikan Rakyat Bersuara. Saya akan mengundang para pembicara istimewa kita malam hari ini ke panggung Rakyat Bersuara. Telah hadir bersama saya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri periode 2009-2011. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Pak Ito. Sehat selalu. Selamat malam. Yogi Nainggolan, pengacara dari 5 terpidana kasus Vina. Terima kasih, Pak Yogi. Terima kasih juga. Kami menghadirkan juga para terpidana nanti. Lalu hadir pula Effendi Ghazali, pakar komunikasi. Prof, selamat malam. Serta Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Bung Reza, sehat selalu. Silakan. Pemirsa, ya, saya mencoba untuk menghubungi keluarga para terpidana. Ya. Pak Yogi ini adalah pengacaranya dan saya menghubungi keluarga para terpidana yang saat ini berkumpul di satu tempat di Cirebon, Jawa Barat. Saya akan menyapa mereka eksklusif di Rakyat Bersuara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya. Ya, saya lihat di kiri saya. Baik, ini ada 5 orang tua pelaku pembunuhan Vina. Saya harus katakan seperti itu, boleh? Cek. Pak Kosim boleh, Pak Kosim boleh menjawab, betul Pak? Mendengar apa yang saya sampaikan, betul Pak? Pak Kosim? Ya, ini eksklusif pemirsa. Gimana? Ini adalah 5 orang tua pelaku dari pembunuhan Vina yang anak-anak mereka sampai pada detik ini masih berada di dalam penjara. Ya. Yang mendapatkan hukuman seumur hidup. Ya. Saya ke Pak Kosim dulu. Pak Kosim, bisa mendengar saya Pak Kosim? Pak Kosim? Ini wifi-nya siapa sih? Aku pakai wifi. Iya, Pak Kosim. Suara saya apakah terdengar, Aiman, dari iNews, Rakyat Bersuara? Pak Kosim? Selamat malam, Assalamualaikum, Pak Kosim. Tuh, udah mati. Bukan hotspotnya. Iya, kami akan coba menghubungi lagi, pemirsa. Kami akan mencoba menghubungi lagi. Pak Kosim, selamat malam. Sebelum kita ke ya, masuk. Saya ingin tanya dulu ke Pak Yogi. Pak Yogi itu betul ya orang tua pelaku ya? Boleh pakai itu Pak? Betul. Betul ya? Betul. Dan anak-anak mereka sampai pada hari ini masih dalam tahanan, penjara. Betul, terpidana. Terpidana. Seumur hidup. Seumur hidup. Betul. Itu 5-5-nya anaknya seumur hidup. Betul. Laki-laki semua, usianya semua nggak ada yang anak ya, di atas 18 tahun semua. Pada saat persidangan sudah dewasa.
Lebih dekat lagi Pak? Ya. Pada saat persidangan sudah dewasa. Sudah dewasa, kecuali Saka Tatal, betul ya? Yang Masih di bawah umur. Masih di bawah umur sehingga waktu itu hukumannya 8 tahun. 8 tahun penjara dan Oke. sudah keluar. Oke. Yang 5 ini semuanya seumur hidup. Betul. Dan ini sudah tahap di 5 tambah 2 sebenarnya. Cuman yang saya pegang itu hanya 5. 5, ini 5 ya Pak. Yang menjadi pertanyaan, ini sudah banding, sudah kasasi atau masih di tahap pertama pengadilannya? Jadi untuk putusan tingkat pertama, Ya. kami akan lakukan banding. Namun pada saat putusan banding, kami tidak pernah mendapatkan relas dari pengadilan tinggi, dari pengadilan negeri Cirebon. Maksudnya tidak mendapatkan kopi putusan ya? Pemberitahuan. Oke, maksudnya gimana Pak? Pemberitahuan artinya kalau ada putusan banding, Ya. tentu pengadilan negeri di mana tempat mengadili perkara pertama, maka harus mengirimkan kepada kami sebagai lawyernya. Oke. Tapi kami tidak pernah mendapatkan. Jadi nggak tahu hukumannya apa dibanding? Informasi yang kami dapat dari lawyer yang lain dikuatkan. Artinya tetap seumur hidup? Ya, baru kami ketahui setelah waktu kami untuk kasasi habis. Oh sebentar, jadi udah tahap pertama lalu naik banding, tidak mendapatkan kabar, lalu kemudian sudah habis waktu jadi inkrah. Ya, Jadi tidak bisa kasasi, langsung PK nanti kalau memungkinkan. betul. Itu harapan kami. Akan diajukan PK? Akan diajukan PK. Makanya forum ini perlu ada satu pencerahan kepada Oke. nanti semua pihak supaya nanti latar belakang kasus ini tidak misteri. Oke, saya boleh tahu nggak Pak, kalau PK itu kan harus ada novum, bukti Betul. baru. Betul. Apa bukti barunya, novumnya? Jadi begini, kami melihat persoalan ini sebenarnya persoalan sederhana. Ya, Persoalan kecelakaan lalu lintas tunggal. oke. Tapi ditarik menjadi kriminal. Nah ini menjadi permasalahan. Tapi kan ada yang meninggal Pak. Betul. Dan ada proses forensik ya, yang otopsi yang menunjukkan bahwa ada kekerasan seksual di sana. Nah ini yang perlu saya jelaskan. Jadi kalau kita merujuk ke dalam persoalan yang sebenarnya, ada sejoli sedang melintas di jalan flyover, jalan perjuangan, kemudian menabrak marka jalan yang permanen, Ya. terhempas mereka ke aspal, lalu di tengah-tengah marka permanen itu ada berdiri lampu penerangan jalan. Ya. Tentu untuk menopang lampu penerangan jalan itu ada bautnya. Oke. Di baut itu ditemukan ada bercak darah dan potongan daging. Ya. Itu yang ditemukan oleh polisi lalu lintas. Berarti ada kecelakaan. Nah, hanya saja ini kan orang tua daripada si Eki yang notabene anggota kepolisian Resort Cirebon Kota yang berdinas di narkoba. Anaknya itu pernah berkonflik dengan geng motor sebulan sebelumnya. Sehingga terasumsi dia bahwa peristiwa yang di flyover jalan perjuangan itu terkesan ada eksiden di luar daripada kecelakaan lalu lintas. Dari geng motor tersebut yang berkonflik dengan Eki, itu Betul. versi Anda ya? Oke. Jadi sedangkan klien kami yang 5 orang ditambah yang lain di malam kejadian, tolong dicatat nih, di malam kejadian mereka berada di satu gang bakti di depan rumahnya Ibu Nining, dan itu sudah kami telusuri. Si pelaku-pelaku ini yang dikatakan. Betul, bersama dengan yang lainnya, termasuk anaknya Pak RT. Jauh dari TKP. Jauh dari TKP, ada kurang lebih 1 kilometer. Oke. Jadi impossible. Lalu karena anak-anak muda ini bersuara agak keras mengganggu si pemilik rumah Ibu Nining, terasa gaduh. Maka mereka diminta untuk meninggalkan tempat. Lalu berpindah ke rumahnya Pak RT yang notabene di dalam kumpulan anak-anak muda itu ada putranya satu bernama KP. Pindah mereka ke sana sampai esok paginya. Artinya ada 2 titik mereka tempati, satu di depannya rumah Ibu Nining, satu di rumah Pak RT. Sedangkan peristiwanya terjadi di malam itu di tempat yang lain. Itu dulu latar belakangnya. Berapa jauh itu? Antara mana? Antara tempat si orang yang tadi, Ya. si pelaku-pelaku ini ya, Ya. dengan TKP yang Bapak katakan kecelakaan. Ini versi Bapak sekali lagi. Ada kurang lebih 1 kilometer. 1 kilometer. Oke, artinya nggak jauh Pak. Oke. Ya, oke. Baik, terus? Lalu berikutnya, setelah peristiwa tertanggal 27 Agustus 2016 itu, karena di benaknya daripada orang tua salah satu almarhum namanya Eki ini, namanya Rudiana, anggota kepolisian Resort Cirebon Kota, di unit narkoba mencoba mencari ya informasi.
di sekitar kejadian tersebut. Awalnya disimpulkan sementara waktu itu kecelakaan tunggal, betul. tunggal. Kecelakaan tunggal. Oke. Karena fakta Ya. membuktikan. Oke. Lalu dia mendapatkan informasi yang sesat dari dua orang, namanya Aib dan Dede. Dan di persidangan kedua-duanya dimisterikan, tidak pernah hadir. Tapi disebutkan dalam BAP dan Ada dakwaan. betul dalam pemeriksaan, tetapi di persidangan nggak pernah hadir. Ini kan jadi misteri. Ya. Harusnya ini menjadi penguak tabir. Lalu informasi ini disampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya 3 hari kemudian melakukan action penangkapan terhadap mereka-mereka. Termasuk tadi ada yang di bawah umur yang tidak mengerti apa yang terjadi di satu lokasi Ini maksud tentang orang tuanya Pak Rudiana ini ya. betul. Oke, ini bersama sekali lagi dengan pemirsa, ini adalah versi dari pengacara. Tapi nggak apa-apa, ini kita Oke, berikan oke. kesempatan. Silakan. Pak. Lalu dilakukan penangkapan, dibawa ke unit narkoba, bukan diserahkan ke unit reskrim. Di situ terjadi penganiayaan, seperti gambar yang tersiar di media sebelum kami ditunjuk sebagai lawyernya. Kami ditunjuk sebagai lawyer ketika ini kasus sudah viral di Cirebon. Berapa bulan setelah kejadian tuh? Dari 27 Agustus. Kejadian Kami 27 Agustus ditunjuk ya? itu kurang lebih 1 bulan kemudian. Baik. Dan kasusnya dilimpahkan ke Polda Jabar. Lalu sebagai bentuk daripada apresiasi kami telah ditunjuk, kami datang ke Polda Jabar dan diterima dengan baik. Kami minta agar diperlihatkan klien kami kepada kami, dan Polda Jabar sangat proaktif. Mereka dibawa dari tahanan, diperlihatkan kepada kami, dan kami kan sampaikan bahwa kami adalah lawyer yang ditunjuk oleh keluarga. Oh, yang nanganin waktu itu bukan Polres Cirebon, tapi Polda Jabar. Awalnya Polresta Cirebon. Oke. Tapi karena kasus itu sudah viral di media, Ya. termasuk juga gambar-gambar yang menyangkut tubuh mereka sudah viral, maka Ditarik. demi keamanan kepolisian Resort Cirebon Kota, mungkin itu filosofinya, lalu ditarik penanganannya ke Polda Jabar. Oke, jadi kalau selama ini disebutkan bahwa yang menangani kasus Polresta Cirebon salah itu ya? Awalnya, Betul, tapi kan ketika sampai ke kejaksaan, pengadilan, yang mengawal kan Polda Jabar waktu Betul. itu. Baik, oke. Ini fakta baru nih, karena yang kemudian dikejar waktu itu adalah Kapolresta Cirebon. Ya, boleh saya lanjutkan? silakan. Oke. Artinya itu fakta yang salah, itu satu hal. Baik, silakan Pak. Lalu setelah kami dipertemukan dengan klien, secara jelas dan faktual, di wajahnya mereka masih banyak luka-luka, walaupun sudah ada mengering, termasuk juga di bagian tubuhnya. Kami tanya, ini apa penyebabnya? Kami telah mendapatkan penyiksaan yang masif selama berada di kepolisian Resort Cirebon Kota, termasuk di narkoba. Sehingga berapa hari berselang dari penyidik menghubungi kami untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Kami hadir mendampingi, dan pertanyaan yang biasa dilakukan oleh penyidik kepada tersangka apabila ada limpahan daripada kepolisian yang lain, di mana mereka sudah pernah dilakukan pemeriksaan terdahulu, mereka mengatakan akan mencabut BAP yang dibuat terdahulu, karena itu tidak pernah mereka lakukan. Karena Ini yang mereka mengatakan para pelaku itu. para pelaku, karena Oke. posisi mereka apapun yang diinginkan oleh penyidik, maka mau tidak mau mereka akan lakukan. Karena Itu ditarik BAP-nya pada waktu Anda mendampingi. betul, itu di kepolisian daerah Jawa Barat. Karena mereka menceritakan kepada Anda pada waktu pemeriksaan, mereka bukan mengatakan yang sebenarnya karena ada intimidasi dan Betul. kemudian fisik dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan oleh mereka kepada Anda. Ya. Dan tanpa ada pengaruh dari kami sebagai lawyer, kami sifatnya hanya mendampingi. Oke, akhirnya dicabut Pak BAP-nya. Dicabut. Diganti Karena dengan BAP baru. diganti dengan BAP baru. Oke. Lalu kemudian BAP baru semuanya berbeda dengan pernyataan Berbeda. sebelumnya. Misalnya Karena- apa Pak perbedaannya? Apa yang Anda ingat? Oke. Jadi kalau kita lihat secara generalnya isi daripada BAP, satu, bahwa mereka bukan bagian daripada geng motor dan tidak kenal dengan kedua korban, tidak kenal juga dengan DPO yang ada dalam berkas perkara. DPO yang 3 orang itu. Betul, sebenarnya bukan 3, ada 4 itu. Satu Kalau lagi kita lihat perempuan. dalam berkas perkara itu ada 4. Satu lagi perempuan. Satu lagi lelaki. Oh, 4-4-nya laki-laki. Laki-laki. Cuman kan yang sekarang dipublikasikan itu ada 3. Sebenarnya ada 4 di dalam berkas perkara. Oke, di dalam berkas perkara ada 4. Ada Oh, 4 ini itu. fakta baru lagi. Jadi di dalam berkas perkara itu bukan 3 buronan, tapi 4 buronan. 4 buronan. Yang sampai sekarang belum ketemu semua tuh 4-4-nya. Gak jelas, kita orang tahu. Karena Ya. itu urusan daripada penyidik. Itu di Polda Jabar sekali lagi ya. Lalu Waktu itu. berikutnya. Baik. Lalu berikutnya. Pada waktu melakukan rekonstruksi, kami juga disampaikan oleh penyidik bahwa akan ada dilakukan rekonstruksi di
Cirebon. Itu diperiksa di Polda Jabar, Pak. Saya konfirmasi. Apanya? Ini yang tadi BAP yang kemudian diganti Betul. di Polda Jabar Sudah ya? di Polda Jabar itu. Oke, baik. Lalu berserang berapa waktu kemudian kami dihubungi oleh penyidik Polda Jabar bahwa ada agenda untuk rekonstruksi. Kami akan hadir ke Cirebon. Nah, setelah kami hadir ke Cirebon, kami melihat ada adegan-adegan. Adegan-adegan itu yang tidak pernah dilakukan oleh klien kami. Maka kami menolak, kecuali adegan yang dua. Satu yang berada di depannya rumah Ibu Nining, karena mereka gaduh sehingga diusir. Dan satu adegan yang di rumahnya Pak RT. Tapi adegan yang kedua, Pak RT ini menolak, karena anaknya udah selamat. Ini harus dibuka nih ya. Anaknya sudah diambil dari kepolisian. Maksudnya? Jadi begini, saya jelaskan kembali. Pada saat kumpul-kumpul di depan rumah Ibu Nining, ada kurang lebih mereka 9-10 orang, anaknya Pak RT bernama Kapi ada di dalamnya. Oke. Lalu mereka bergeser ke rumahnya Pak RT yang kosong. Termasuk juga anaknya Pak RT. Ya. Nah, dilakukan penangkapan 3 hari kemudian karena berdasarkan informasi yang sesat. Termasuk anaknya Pak RT itu? Termasuk anaknya Pak RT, ya. Kemudian anak Pak RT-nya datang ke kepolisian. Bahwa anak saya ada di rumah, kira-kira itulah informasinya. Ngotot lakcir, mungkin begitu. Sehingga kepolisian mengeluarkan dia, tetapi orang ini tidak dikeluarkan. Padahal sama-sama malam itu di rumahnya Pak RT. Setelah berpindah dari... Jadi anaknya Pak RT ini sama sekali tidak pernah terkena proses hukum, Anda mau mengatakan itu? Betul. Dibawa mula-mula. Tetapi karena Pak Kapi anaknya ini dijemput sama bapaknya dengan argumentasi yang mungkin bisa diterima oleh kepolisian, sehingga dia dilepaskan. Tidak pernah jadi tersangka dan sebagainya? Tidak pernah jadi tersangka. Walaupun sempat di BAP di awal? Ada BAP awal. Oke, baik. Ada BAP awal. Lalu berikutnya, kita masuk ke arena persidangan. Kami kan mendapatkan berkas dari pengadilan. Ini sudah BAP baru nih ya di persidangan Sudah. ya? Oke, baik. Termasuk juga BAP yang lama tetap. Ya. Ya. Kami melihat ada 2 berkas, karena ini sifatnya split. Berkas pertama di situ ada Eko dan Ripaldi, 1 berkas. 1 berkas lain ada 5 orang lagi, termasuk klien saya ada 4 di berkas yang kedua. Nah, kami melihat di situ ada beberapa hasil pemeriksaan daripada rumah sakit umum, ada juga hasil pemeriksaan daripada dokter forensik. Nah, di dalam pemeriksaan dokter forensik itu ditemukan sperma di tubuh daripada wanita yang menjadi korban. Vina? Ya. Oke. Dan dokter forensik itu juga sudah diminta pendapatnya di dalam ruang persidangan. Seharusnya DNA sperma itu harus ditingkatkan DNA-nya untuk mengetahui itu milik siapa. Oke. Nah, klien kami kan ada dalam penguasaan pihak kepolisian, tapi tidak dilakukan. Hanya kalau kita melihat ke dalam konteks rumusan pasal yang bersangkakan 338, 340 walaupun terbalik ya. Junto pasal 81 perubahan daripada undang-undang tahun 2002 dan sekarang undang-undang 2014. Memang di situ terumus ya. Pasal 81 itu harus juga mengadopsi pasal 76D menyangkut masalah kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kenapa sekarang ini ada orang bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan undang-undang masalah pasal tentang pasal belakang dulu Pak. pemerkosaan. Saya ingin tanya, itu Bapak tahu bahwa ada, mohon maaf tadi sebutkan tadi ya, ada sperma tadi itu di pengadilan sebelumnya tidak pernah tersebut di dalam BAP? Tidak, karena BAP kan kita dapatkan Jadi dari ada di pengadilan. penuntutan itu? Iya. Di kejaksaan maksudnya? Jadi ketika Ya, ini persidangan, saya konfirmasi dulu Pak, artinya tidak pernah ada pada saat penyidikan di kepolisian, di penuntutan ada? karena itu dalam satu berkas. Enggak, Pak, saya harus tanya ke Bapak, Bapak harus fair juga nih. Ya. Hal tersebut di penyidikan di kepolisian ada tidak? Ada, pasti ada. Karena itu diminta oleh Spermanya polisi. ada, artinya bukan hal baru dong Pak? Bukan. Oke, Ya. baik. Karena otopsi mayat itu Jadi kan diminta oleh- janggalnya di mana menurut Bapak? Ya, artinya begini. Kalau ada dalam hasil temuan dokter forensik di tubuh korban yang dibedah mayat, Ya, tentu kan ada tindak lanjutnya untuk meriksa DNA. ya. Ini sperma milik siapa? Dan itu ada dilakukan? Tidak dilakukan. Tidak pernah ada dilakukan? Tidak dilakukan. Sampai di pengadilan pun Tidak pernah dilakukan. Lalu kemudian dari mana bisa dikatakan bahwa
7 pelaku itu bagian dari pemilik, mohon maaf ya, Ya. apa yang ditemukan tadi, sperma? Nah, itulah yang tidak terungkap dalam putusan hakim. Oke. Menarik kan? Berarti bahwa ada, yang tadi katakan sperma itu, berarti bahwa ada kekerasan seksual. Nah, kalau kita bicara dalam konteks... Bukan kecelakaan tunggal. Ya, oke. Begini, kita juga harus berpikir dewasa. Kenapa saya ajak begitu? Kita tidak bisa langsung merumuskan bahwa sperma itu ada kaitannya dengan klien-klien kami. Kenapa saya katakan begitu? Saya tahu arah Anda kemana. Oke, Maksudnya bisa saja bukan itu, tapi kemudian bisa saja teman laki-lakinya siapapun itu. oke, itu betul. Itu Anda mengatakan itu kan? Betul, ya. Baik. Yang kedua, fakta di TKP, ada sorotan CCTV. Dan itu tertuang dalam BAP. Seandainya ada tindakan-tindakan di dalam olah TKP kaitannya dengan peristiwa itu, dan di sekitar itu melihat ada pemilik rumah memiliki CCTV yang menyorot keluar, selesai sudah masalahnya. CCTV itu jadi pertimbangan pada saat pengadilan? Tidak ada, Tidak ada. tapi muncul. Hakim tidak meminta waktu itu. Karena di persidangan kan tidak mungkin lagi diminta, karena sudah bentuk berkas perkara. Seharusnya itu wilayah di penyidikan. di Dan tidak pembuktian. pernah ada waktu itu. Tidak pernah. Oke, baik. Nggak apa-apa, ini kita ungkap Oke, fakta-fakta. oke. Meskipun saya harus sampaikan bahwa pengadilan hakim di tingkat pertama maupun tingkat banding Ya. menyatakan bahwa 5 klien Bapak, pemuda-pemuda itu bersalah Seumur dan hidup. hukumannya seumur hidup. Betul. Dan itu artinya sudah dilakukan proses persidangan oleh hakim dari bukti-bukti yang kemudian dilakukan penyidikan di kepolisian maupun penuntutan di kejaksaan. Oke, Nah, betul. kita akan kembali, saya akan ke Pak Ito nanti dan juga ke Bung Reza, tapi saya akan nanti setelah jeda saya ingin ke Cirebon dulu untuk kita wawancara eksklusif dengan para keluarga pelaku di sana. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.